Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita hari ini dapat bersama-sama lagi untuk melaksanakan ibadah online kita. Nah, sebelum kita berdoa untuk mengawali ibadah kita, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Seindah Siang Disinari Terang dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Jadi sekarang kalau lihat matahari, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihiku dan memberikan satu hari lagi buat hidup. Mari kita isi segala hal, mari kita nyatakan kasih kita sama Tuhan. Sedalam-dalam, seluas angkasa, katakan cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihi. Dia mengasihiku, Dia mengasihimu. Damai yang tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang kami puji dan kami sembah, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah mempertemukan kami, meskipun kami tidak dapat bertemu secara langsung, tetapi tidak mengurangi rasa syukur dan kebersamaan kami Tuhan. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, mari kita angkat pujian yang berjudul Tenanglah Kini Hatiku dari Kidung Jemaat nomor 410. Tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing jalanku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh.
Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Bila Kau yang membuka pintu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena pada kesempatan ini Bapa, kami mau membaca sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir pada saat ini Bapa, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai yang ke-14, dengan perikop Rumah Bapa. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus padanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?
Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta. Namun sebelum kita mendengarkannya, mari kita angkat pujian lagi yang berjudul Mengejar Hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Salam, apa kabarnya? Masih semangat? Masih sehat? Masih mau memuji Tuhan? Firman Tuhan pada hari ini dari Yohanes 14 ayat yang ke-1 sampai yang ke-14. Nama Yesus yang sangat berkuasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sering kali mengakhiri doa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita mengerti apa makna yang sesungguhnya. Pada perkataan ini, saudara-saudara, artinya begitu dalam. Karena seluruh perbuatan yang dahsyat dan karyanya yang ajaib diwakilkan dalam nama Tuhan Yesus ini. Itu sudah cukup sebenarnya. Bila kita berseru meminta dalam nama Yesus, bila kita menyampaikan permohonan doa kita kepada Bapa dengan berlandaskan nama Yesus, Bapa kita di surga akan senantiasa menjawab doa-doa kita. Bukan karena kita layak menerima, tetapi karena kita dilayakkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat dalam Efesus 3 ayat yang ke-12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi kita harus percaya dengan iman bahwa nama Yesus menyandang cukup kekuasaan untuk menjamin doa-doa kita senantiasa dikabulkan. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa di atas segala nama. Nama Yesus adalah satu-satunya nama yang sanggup melakukan orang untuk senantiasa menekukkan lututnya. Baik itu yang ada di langit
ataupun yang ada di bumi, bahkan yang ada di bawah bumi. Artinya iblis gemetar mendengar nama Yesus ini. Karena nama Yesus ini satu-satunya yang sanggup mengusir kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa roh jahat. Dalam Ibrani 1 ayat yang keempat, juga dikatakan bahwa Yesus adalah nama yang lebih indah daripada nama yang diberikan Allah kepada malaikat-malaikatnya. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya patut bersyukur memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena selain kita memperoleh keselamatan di dalam Dia, namanya juga menjadi jaminan bahwa doa-doa kita akan senantiasa didengar oleh Tuhan. Jadi nama Yesus adalah materai untuk mengesahkan doa-doa kita. Kalau itu sebuah materai berarti luar biasa. Kristus sudah lebih cukup bagi kita sebagai orang percaya. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa kita kadang masih meragukan kuasa Tuhan Yesus dan kita berpaling mencari pertolongan dari kuasa-kuasa lain, dari ilah-ilah lain? Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, sungguh sangat menyedihkan. Kita pun seringkali meninggalkan iman kita, entah demi materi kita, entah demi jabatan kita, atau yang lebih tragis lagi, demi pasangan hidup kita. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita diingatkan untuk tetap setia dan percaya hanya kepada Kristus, karena nama Kristus adalah nama yang luar biasa bagi kehidupan kita. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan, tetap berdoa kepadanya. Salam, Tuhan memberkati. Teman-teman, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Dan persembahan dapat ditaruh di amplop yang disediakan oleh teman-teman masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Bapa. Sekarang kami ingin mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita sudah di penghujung ibadah kita. Sebelum kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Saat Fajar Menjelang. Saat fajar menjelang, ku siapkan hatiku, menghampiri tempat kudus-Mu. Ku sujud menyembah, naikkan pujian syukur bagi-Mu. Tuhan, Engkaulah Raja, pencipta segalanya. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Ku rindu selalu bersekutu dekat dengan-Mu. Dalam hadirat-Mu sukacitaku penuh. Dalam hadirat-Mu ku temukan isi hati-Mu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alat-Mu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Raja-Ku. Engkaulah Raja, pencipta segalanya. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Ku rindu selalu bersekutu dekat dengan-Mu. Dalam hadirat-Mu sukacitaku penuh. Dalam hadirat-Mu ku temukan isi hati-Mu. Pakai hidupku Tuhan,
jadikan ku alatmu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, pada malam ini kami merasakan sukacita Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih dan sayang Tuhan terus ada dalam kehidupan kami sehari-hari. Hingga tadi Engkau telah menyertai ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dan juga Tuhan, kami tadi sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Yudi. Kiranya apa yang sudah kami dengar saat ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk lebih dekat Tuhan, dan hidup kami akan selalu diberkati. Ya Tuhan, kami berdoa buat teman-teman pemuda yang ada bersama kami untuk beribadah dan memuji nama-Mu Tuhan, meskipun masih dalam keadaan jarak jauh Tuhan, yaitu via online melalui YouTube. Tuhan, kiranya memberkati tugas dan pekerjaan mereka Tuhan, baik kakak-kakak yang sedang bekerja atau teman-teman yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi Tuhan. Dan untuk teman-teman yang tidak sempat hadir dalam ibadah saat ini dan tidak bisa bergabung dalam ibadah saat ini, kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi halangan dan pergumulan mereka, tetapi kami percaya Tuhan pasti mereka ada bersama-sama dengan-Mu. Yang dalam keadaan sakit Tuhan, kiranya Engkau memberkati obat-obat dan makanan yang mereka terima, biarlah melalui semua ini mereka memperoleh kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami dari salah dan dosa yang sudah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Ini kami yang berdoa Tuhan, dan kami tahu Tuhan bahwa doa kami Tuhan jauh dari kata sempurna. Kiranya Engkau yang sempurnakannya Tuhan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.